Bagaimana dok kisahnya dokter nih, perjalanan karirnya dokter Vendra dari seorang dokter gigi yang fokusnya di pelayanan hingga saat ini menjadi seorang kepala puskesmas? Iya, jadi perjalanan karir saya dimulai di tahun 2017. Di tahun 2017 bulan Januari saya masih ingat, itu saya dulu sebagai dokter gigi PTT. Dokter gigi PTT itu pegawai tidak tetap ya, yang dulu memang diperbantukan di daerah. Kebetulan memang di Trenggalek, Kabupaten Trenggalek itu membuka. Saya bersama rekan-rekan alumni FKG Bakta juga mengikuti di situ. Pada saat tahun 2017 bulan Januari itu saya ditempatkan di Puskesmas Munjungan. Awalnya, selang beberapa bulan itu saya mengajukan pindah ke Puskesmas Bodak. Ya, kemudian hingga di Puskesmas Bodak itu hingga tahun 2018 itu saya mengikuti tes CPNS pada saat itu. Dan kebetulan itu juga ada formasi di Puskesmas Bodak gitu ceritanya. Kemudian saya ikuti prosesnya dan alhamdulillahnya di tahun 2019 saya diambil sumpah untuk menjadi ASN dan sebagai dokter gigi fungsional di Puskesmas Bodak gitu. Kemudian di tahun 2022 akhir ada perpindahan pegawai di mana puskesmas atau pegawai Puskesmas Bodak itu banyak yang juga dipindah ke Rumah Sakit Panggul, RSUD Panggul. Jadi RSUD Panggul itu mungkin karena ini juga baru dan membutuhkan banyak pegawai, jadi puskesmas yang terdekat itu memang diambil ya. Kebetulan kepala puskesmas pada saat itu Dr. Danang itu memang dimutasi ke RSUD Panggul, sehingga pada saat itu saya ditunjuk untuk menjadi PLT kepala puskesmas pada saat itu. Kemudian di tahun 2023 awal itu barulah saya menerima SK kepala puskesmas Bodak hingga saat ini. Ya. Jadi perjalanan karirnya naik turun ya dok ya. Kira-kira ada nggak dok suka duka menjadi seorang kepala puskesmas gitu kan? Ini kan memimpin banyak wilayah ya dok ya, gitu. Jadi kalau Puskesmas Bodak itu wilayah kerjanya ada 7 desa, di mana memang Puskesmas Bodak ini mungkin yang paling ujung sepertinya di wilayah Kabupaten Trenggalek, dan memang perbatasan dengan Wonodadi Ngrayun miliknya Ponorogo. Kemudian kami juga ada perbatasan dengan Pule, selebihnya dengan wilayah kerja Puskesmas Panggul. Jadi kalau duka-dukanya memang di usia muda saat ini itu terlebih dengan mental ya menurut saya ya, karena banyak pegawai atau staf kita itu memang usianya malah lebih tua dari saya sebenarnya. Mungkin awal mulanya ya saya ya sama ya kaget mungkin ya, karena saya juga tidak awal mulanya saya tidak ada keinginan untuk menjadi Puskesmas, tapi karena ini adalah tugas dan amanah ya saya jalankan. Yang kedua mungkin saya harus membagi waktu yang dulunya mungkin pelayanan, tapi sekarang saya ditambahi tugas dengan kepala Puskesmas, saya harus belajar untuk memanajerial staff, kemudian kita juga bagaimana kita bisa memonitor rekan-rekan yang ada di desa. Kemudian kita juga bersinggungan dengan lintas sektor. Bersinggungan dengan lintas sektor itu dengan apa? Dengan pemerintah desa, dengan kecamatan, dengan OPD yang lain. Jadi mungkin lingkupnya lebih luas lagi. Dan ya mungkin karena ini saya masih setahun lebih,
Jadi saya mungkin masih banyak kekurangan, jadi mungkin masih terus harus belajar lebih baik lagi seperti itu. Tapi ini udah sangat hebat banget loh dok ya. Jadi di usia muda sudah menjadi seorang kepala puskesmas, sudah memimpin wilayah yang lumayan luas gitu. Menurut dokter Vendra nih, apa sih dok arti dari kepemimpinan? Ya, arti kepemimpinan menurut saya itu bagaimana caranya kita bisa menggerakkan dan mengkoordinir rekan-rekan, terutama untuk staf yang kita pimpin itu untuk menggapai satu tujuan. Kita harus punya goal di situ, kita harus ada visi ataupun misi tertentu, tapi kita harus bisa menggerakkan bersama-sama. Sekali lagi, kepemimpinan ini itu juga ditentukan dari masing-masing pribadi seorang pemimpin. Bagaimana cara dia menggerakkan, bagaimana cara dia mengkoordinir. Kalaupun seorang pemimpin itu juga terlalu kaku, otoriter, artinya apa? Kepemimpinan itu tidak akan berjalan. Karena sekali lagi ada misi atau visi atau goal yang harus diraih itu tidak bisa dengan sendiri. Saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya harus bekerja dengan rekan-rekan juga. Otomatis saya juga harus bisa menggerakkan rekan-rekan kami, staf kami untuk meraih itu. Seperti itu. Intinya ya seperti itu. Oke, jadi mungkin ini ya dok ya, salah satu dampaknya ketika dulu mahasiswa aktif berorganisasi, saat sekarang diimplementasikan di pekerjaan jadi lebih bisa memimpin gitu. Nah ini dok yang mau saya tanyakan dok, bagaimana ya dok cara agar kita itu bisa menumbuhkan jiwa kepemimpinan gitu? Karena kan tidak semua orang itu berani ya dok menjadi seorang pemimpin gitu. Ya memang menjadi seorang pemimpin itu ada enaknya dan nggak enaknya ya. Jadi sebelum memimpin orang lain, ada baiknya kita harus introspeksi diri kita dulu. Gitu. Apa maksudnya? Ya sebelum kita misalnya minta tolong kepada seseorang, menyuruh seseorang, ya atau menugaskan seseorang, kita harus mengartikan kepada diri kita. Maksudnya apa? Kalau kitanya seperti kurang bisa, maka kita juga harus minta tolong dengan baik. Nah, dalam arti bagaimana ketika menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya cakap secara manajerialnya saja, tapi tutur bahasa. Maksud saya seperti itu. Tutur bahasa, adab, sopan santun itu sangat diperlukan karena sekali lagi kita bekerja kan sama-sama apalagi dengan sama-sama pegawai negerinya, jadi ibaratnya sama-sama juga digaji negara juga, jadi kita memang nggak boleh menyederhanakan orang, jadi sama-sama kita bergerak untuk bersama gitu sih.